saya sangat aktif untuk melakukan sosialisasi ya berbasis edukasi kepada petani-petani sawit. Saya sangat aktif bersama mitra-mitra saya secara bergantian. Sudah hampir seluruh kabupaten di Jambi ini saya singgahi untuk membangun titik-titik pembuktian. Nah, jadi lebih tepatnya saya katakan dengan istilah ringkasan testimoni ya. Jadi bukan dari luasan kebun yang saya miliki secara pribadi, tapi adalah dari berbagai petani yang memang secara langsung membeli pupuk itu melalui saya atau mitra saya. Itu seperti itu. Nah, di antaranya adalah pertama Bapak Haji Samsul Azwar ya. Beliau ada di domisili SP2 Belanti Jaya, Mersam, Jambi ya. Itu memiliki luasan lahan kurang lebih 40 hektar. Nah, kemudian juga alamatnya di apa namanya? Di sini namanya Tebing ya, Tanjab Barat. Nah, beliau sudah membuktikan eh, dari tanaman sawit yang berusia 2,5 tahun ya, itu panen perdana mencapai 1 ton per hektar. Itu seperti itu. Nah, kalau ada secara tampilan kualitatif secara vegetatifnya, pelepah membuka, kemudian buah juga secara generatifnya itu bisa mencapai 12 janjang satu batang. Itu seperti itu. Jadi sangat memuaskan. Kalau dibandingkan dengan produksi tanaman seusianya di tetangganya, itu paling dengan usia 2,5 tahun itu kurang dari 5 kintal ya. Paling maksimal 5 kintal. Tetapi beliau bisa mencapai 1 ton per kapling ya, bukan per hektar. Memang baru belajar buah ya, terus seperti itu. Artinya sudah mulai panen perdana, seperti itu. Kemudian juga bahkan sudah ada 10 petani ya, petani di sekitarnya yang ikut mencoba dan saya sendiri yang memang memberikan edukasi. Informasi dapat malam hari ini dari wedding resepsi Pak Yanto dan juga Ibu Weli yang berbahagia. Lanjutkan ya. Nah, itu namanya Pak Sofian. Nah, ini kesaksiannya ada kesamaan dengan Bapak Haji Latif ya. Beliau membuktikan untuk kesaksian apa namanya demplot mandiri yang dilakukannya itu tampilan daun muda atau baru mengkilat. Istilah beliau tuh seperti berminyak. Nah, itu dilakukan sama juga kesaksian dari Haji Latif ya. Nah, kalau Haji Latif bahkan pada tanaman usia belasan tahun itu selama 2 tahun tidak dipupuk. Jadi banyak kendala apa namanya temuan di lapangan sejak harga pupuk ini memang relatif mahal ya. Yang tadinya langka sekarang tidak langka, tetapi harga relatif kurang terjangkau sehingga tanaman sawit para petani ini banyak yang diabaikan. Mungkin juga untuk luasan lahan yang terbatas, rata-rata mungkin 2 kapling itu umumnya berbenturan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari, mungkin juga untuk biaya pendidikan anak-anaknya dan sebagainya, sehingga sawit menjadi korban ya. Tapi alhamdulillah, memang sungguh luar biasa kehadiran Pornas ini. Setelah saya tekuni kurang lebih 8 bulan, betul-betul menjadi solusi alternatif bahkan utama ya. Nah, seperti itu. Di samping memang harganya yang sangat terjangkau, sehingga dengan edukasi yang efektif, artinya detail kepada mereka dengan harga yang sangat terjangkau itu akhirnya mereka mencoba. Seperti Pak Samsul misalnya awalnya hanya mencoba 7 kotak ya. 7 kotak itu pun bukan langsung ke tanaman sawitnya, tetapi dicobakan untuk tanaman kelengkeng, kemudian mangga dan apa satu lagi alpukat ya. Yang itu ketiganya dalam kondisi yang hidup segan mati tak mau. Sempat menurut cerita ke saya itu mau dibuang oleh anak-anak karyawannya. Tapi karena beliau ingat beli pupuk Pornas, itu dilarang dan disuruhnya anak buahnya untuk mencobakan, diaplikasikan ke 3 jenis tanaman itu. Alhamdulillah, izin Allah itu tumbuh subur normal kembali. Nah, disitulah baru melakukan pemesanan kedua sebanyak 30 kotak dengan harga 300.000 per kotak waktu itu, cash 9 juta dibayar.
Barulah dicobakan ke sawit. Tempo hanya kurang lebih 1 bulan di bulan Mei ya, seingat saya 2 bulan lah. Itu pesan 60 kotak. Bahkan kebetulan ada promo sehingga ada reward untuk jalan-jalan trip Dream Cruise Thailand Singapura, Malaysia dan Thailand. Akhirnya beliau tertarik dan akhirnya mengambil 567 kotak, teman-teman. Itu pemesanan yang keempat. Pemesanan kelima kemarin sudah dilakukan senilai 12 juta, ya itu kotaknya lupa saya. Yang terakhir ini yang keenam, nilai totalnya 32 juta. Ya, bahkan insya Allah segera menyusul sekitar 135 juta. Nah, itu suatu yang amazing buat saya. Di sini kita memiliki kualitas produk yang tidak diragukan lagi. Nah, bukan hanya beliau yang melakukan pembelian ulang seperti itu. Ada petani yang sama juga pada luas yang lebih sedikit, itu ada yang udah 4 kali pemesanan, ada yang 5 kali, ya minimal 3 kali. Nah, itu menandakan bahwa memang pupuk Porna ini sungguh luar biasa memberikan bukti yang nyata ya. Misalnya secara vegetatif dibuktikan oleh Pak Warsono, seorang pensiunan guru ya, itu menemukan kasus di tanaman sawitnya awalnya daunnya kuning ya, kemudian menjadi hijau cerah, kemudian pelepah membuka, dan yang lebih penting di sini juga laporan oleh karyawannya pelepah itu lembut. Jadi biasanya egrek itu setiap egrek asah, ini 3 kali egrek atau panen itu baru asah ya. Nah, ini luar biasa. Jadi kabar yang menggembirakan bagi para petani lainnya ya untuk bisa mencoba. Ada juga temuan di SP2 Tanjung Jabung Barat itu oleh Bang Pandu Siregar ya. Nah, ini beliau menemukan kasus itu tumpang sari antara sawit dengan pinang itu kan rapat ya jarak tanamnya. Jadi pinang, kemudian baru sawit gitu ya. Seterusnya begitu. Apa yang terjadi? Baik pinang maupun sawitnya sama-sama kalah. Ibarat pepatah mengatakan kalah menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya, tidak ada yang menang ya, sama-sama kalah pada dasarnya. Demikian yang terjadi. Tetapi sejak dikenalkan penggunaan Pornas sehingga diaplikasikan menggunakan yang serbuk waktu itu ya, tidak dicampur dengan yang cair. Itu alhamdulillah karena memang pengaplikasian hanya seputar 20 sampai 50 cm dari pokok sehingga pinang kan tidak bisa menjangkau akarnya ke pupuk Pornas yang diberikan. Itu buah muter ya. Jadi daun kuning juga hijau, kemudian pelepah membuka, itu umum ya. Testimoni seperti itu umum sekali. Nah, kemudian muncul yang paling penting adalah akar-akar muda yang berwarna putih. Itu beliau sendiri yang menunjukkan kepada saya, ini pertanda bahwa Pak nanti buahnya akan banyak. Ini juga menjadi satu pengetahuan tersendiri bagi saya khususnya, tentunya mungkin bagi teman-teman lain. Itu kesaksian langsung dari petaninya ya. Nah, kemudian yang lebih penting juga adalah penemuan adanya peningkatan kualitas hasil panen. Ukuran buah atau janjangnya yang jauh lebih besar ya. Kemudian bobotnya menjadi lebih berat dan buah itu lebih mengkilat. Nah, itu yang temuan di lapangan. Kemudian ini ada juga testimoni dari dokter spesialis kandungan ya, Dr. Marlis Nur SPOG. Nah, ini sudah diaplikasikan kepada tanaman usia baru 1 bulan di lapangan ya. Nah, cuma di sini beliau ada kekeliruan sedikit, tanam di awal musim kemarau. Harusnya kan di awal musim hujan sehingga cukup air ya. Tapi alhamdulillah meskipun sedikit mengalami kesalahan lah kalau bisa dikatakan ya. Tanaman muda itu kan belum cukup kuat di lapangan ya. Apalagi penanamnya pada awal musim kemarau. Nah, jadi kekurangan air. Tapi alhamdulillah dengan aplikasi Pornas ini sudah 3 kali pemesanan. Yang terakhir dengan adanya promo 4,5 juta juga terakhir sudah dilakukan. Itu hasil yang terakhir juga dikirim gambar ke saya. Itu udah ya tumbuhnya normal, daunnya hijau. Seperti itu. Nah, ini kabar baiknya seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kenapa teman-teman kok bisa ada dampak yang sangat amazing begitu. Nah, kuncinya adalah yang perlu kita perhatikan adalah
keberhasilan di dalam budidaya tanaman sawit khususnya dalam hal ini itu setidaknya ditentukan oleh 3 faktor ya. Yang pertama adalah aspek kesuburan tanah. Aspek kesuburan tanah. Yang kedua bibit ya, unggul atau tidak. Yang ketiga ada tindakan yang dilakukan oleh petani seperti pruning ya, pemberantasan hama penyakit, juga pemberantasan gulma, dan juga termasuk di dalam pemupukan. Nah, di sini yang saya temukan adalah bicara aspek kesuburan tanah di tanaman sawit pada umumnya, petani mengasumsikan yang dikatakan subur itu identik dengan pemberian pupuk. Nah, itu fakta yang tidak terbantahkan. Memang secara resmi sekurang lebih 87% lah ya pengguna pupuk kimia ini, petani yang menggunakan pupuk kimia itu kurang lebih 87%. Nah, mereka umumnya tidak mengetahui dampak negatif dari penggunaan pupuk kimia tersebut. Di antaranya adalah yang pasti tertutupnya pori-pori tanah akibat dari zat pengikat yang memang ada pada umumnya tanaman pupuk kimia, maksud saya ya. Tutup, sirkulasi udara kurang baik, oksigen tidak tersedia, sementara akar itu kan membutuhkan respirasi karena akar adalah bagian hidup dari tanaman dan memiliki fungsi yang paling penting sekali bagi tanaman. Adanya tunas baru itu pertanda bahwa bertumbuhnya akar ya, terutama akar muda. Nah, di tanaman sawit juga sama. Itulah kenapa dalam hal ini ada temuan dari petani yang cerdas dan kreatif. Untuk aplikasi tanaman sawit yang khususnya sudah berbuah itu dicampur antara yang serbuk dengan yang cair. Jadi memang itu keputusan yang tepat karena usia berapapun tanaman sawit pada prinsipnya dia tetap membutuhkan aspek pertumbuhan atau vegetatif. Misalnya tumbuhnya daun muda. Nah, itu kenapa di pentingnya yang cair tadi walaupun porsinya lebih sepertiga ya, lebih sedikit. Tapi karena di situ ada hormon auksin sehingga dia bisa memacu pertumbuhan cabang akar baru. Sementara di pupuk biokimia, ya artinya saya katakan biokimia karena memang unsur-unsur kimia tetapi berasal dari ekstrak alam, dari organik sehingga lebih tepat dikatakan biokimia. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh pupuk kimia. Tidak satu pun pupuk kimia merek apapun juga yang mengandung 13 unsur hara lengkap. 6 makro primernya NPK, makro sekundernya kalsium, magnesium dan sulfur ya. Itu tidak pernah akan ada di pupuk merek apapun ya. Apalagi unsur mikronya seperti natrium, kufrum ya, ferum, zinc, boron, kobalt, mobalt dan mangan itu sama sekali tidak ada. Makanya penggunaan pupuk kimia ya dalam porsi sebesar apapun itu tidak pernah akan bisa meningkatkan produktivitas yang ekstrim di atas 2 ton. Mungkin ada tetapi harus diimbangi dengan penggunaan pupuk dasar pupuk kandang. Nah, disinilah luar biasanya pupuk Pornas ini. Satu bersifat organik, ia engineering menggunakan teknologi mutakhir nano dengan tindakan melakukan pengecilan molekul organiknya itu sampai 10 juta kali lebih kecil. Nah, itu memungkinkan pengaplikasian itu bukan hanya melalui akar. Meskipun akar tetap merupakan alat pengambilan unsur hara yang paling utama ya pada umumnya tanaman itu seperti itu. Nah, kemudian dengan aplikasi yang dicairkan sehingga serapan unsur organik itu spontan ya, instan. Dan unsur hara makro dan mikro yang tersedia dalam pupuk Pornas ini sendiri memang ready ya, betul-betul maka memiliki daya serap 10 kali lipat lebih cepat itu seperti itu. Apalagi diawali dengan penggunaan soil treatment sehingga struktur tanah itu bisa menjadi gembur istilah sederhananya. Yang lebih tepatnya itu masuk pada kategori kesuburan secara fisik ya. Artinya terciptanya keseimbangan antara pori kasar yaitu pori makro yang paling penting untuk sirkulasi udara dalam ini khususnya oksigen. Sehingga akar bisa bernapas dengan respirasi dengan baik. Nah, maka dia bisa menjalankan fungsinya dengan baik juga. Nah, kemudian dengan adanya mikroba dalam rangka
terciptanya kesuburan secara Pseudomonas, Azotobacter, dan beberapa jenis 8 jenis secara keseluruhan mikroorganisme mikroba yang baik, itu sungguh luar biasa menambah berlimpahnya kandungan unsur hara yang tersedia di tanah selain dia menciptakan kesuburan secara fisik tadi, keseimbangan antara pori makro dan pori mikro, istilah umumnya adalah menjadi gembur ya. Dicirikan juga dengan bermunculannya tai cacing di sekitarnya. Itu menggambarkan bahwa terjadinya kesuburan secara komprehensif. Jadi kesuburan yang meliputi kesuburan biokimiawi, kesuburan biologis, dan kesuburan fisik. Itulah yang menyebabkan tanaman tumbuh menjadi lebih baik sehingga berproduksi lebih baik. Tanah adalah rumah bagi akar tanaman. Nah, akar tua berfungsi sebagai pondasi untuk tegak berdirinya pokok, batang, pelepah, dan buah. Itu penunjang. Tapi yang untuk mengambil unsur hara adalah akar-akar muda atau bulu-bulu akar. Nah, dengan adanya auksin, kemudian kondisi tanah yang menjadi gembur, akar ekspansi dengan leluasa karena bernapas dengan lega. Nah, kemudian muncullah akar-akar muda, sementara ketersediaan unsur hara lengkap. Ibarat manusia tuh 4 sehat 5 sempurna ya. Gizinya tuh cukup. Disitulah awal terjadinya metabolisme tanaman itu menjadi baik. Logika sederhananya adalah makanan berlimpah yang mengambil tangannya banyak sehingga diangkut melalui silem ya, pipa. Tanaman itu memiliki dua pipa kapiler ya teman-teman. Kalau dari bawah ke atas mengangkut unsur hara itu namanya silem. Diangkut ya melalui pipa silem dalam jumlah yang banyak karena memang diaplikasikan menggunakan air terlarut sehingga tanaman bisa langsung asup ya, bisa melakukan osmosis namanya. Nah, berbeda kalau penggunaan pupuk kimia main tebar. Ya cenderung dia akan menguap apabila 15 hari tidak ada hujan. Kalaupun ada hujan karena tanah sudah keras, air run off, pupuk yang disebar itu akan hanyut. Nah, di situ hanya 30% pupuk kimia memberikan efektivitas. Berbeda dengan pupuk kita bisa 100%. Ya, karena diberikan secara berlarutan, diberikan sehingga dia langsung melakukan isapan. Maka jumlah minimal 2 liter itu memang terbukti jauh lebih baik dibandingkan dengan hanya pemberian 1 liter. Atau dengan cara juga penambahan dosis ya. Nah, disitulah awalnya kenapa peningkatan produktivitas terjadi. Diawali dari pulihnya tanaman dari kondisi yang tidak baik menjadi baik. Nah, ini terbukti di tanamannya Haji Latif yang awalnya selama 2 tahun tidak dipupuk sejak ada kenaikan harga. Nah, sejak awalnya hanya produksi kurang dari 3 kintal, 3 kali aplikasi menggunakan Pornas dengan luasan yang sama itu sudah naik ke angka 7 kintal. Maka dia melakukan pembelian yang kedua tempo hari itu karena memang sekali lagi sungguh luar biasa pupuk Pornas tidak perlu dilakukan, sungguh-sungguh akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan petani ya. Yang ketiga yang kedua ya, selain kesuburan tanah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam bercocok tanam adalah bibit unggul. Nah, ini sangat penting karena tanaman sawit ini adalah karakteristik tanaman keras. Tanaman keras yang berbuah dan bisa dinikmati hasil panennya itu idealnya di atas 3 tahun. Ya, walaupun 2,5 tahun sudah belajar buah dan bisa dipanen, tetapi 4 tahun ke atas itu sungguh baru bisa benar-benar dinikmati. Jadi apabila kurang memperhatikan asal-usul riwayat indukannya tidak jelas, atau dengan kata lain bibit ini tidak termasuk kategori bibit tidak unggul, maka itu akan mengalami kekecewaan. Nah, pupuk sebagus apapun juga tidak akan bisa memberikan efek yang baik. Jadi di sini juga harus kita perhatikan, jangan sampai petani yang ada itu menyalahkan pupuknya. Padahal kita harus tanyakan dan pastikan bibit yang digunakan itu bersertifikat atau tidak. Tapi bersertifikat dalam arti kata memang digaransi itu dari sumber yang jelas asal usulnya ya. Jadi itu sangat berpengaruh bagi kita sebagai distributor di lapangan agar mereka tidak bisa menyalahkan pupuknya, padahal oleh karena sebenarnya bibitnya memang dasarnya tidak baik. Mau diberi pupuk model apa juga agak kurang bisa maksimal hasilnya.
Jadi dipastikan memang bibitnya bibit yang unggul, riwayat indukannya jelas. Yang ketiga adalah perawatan. Ya, ini bicara karakter petani. Nah, di sini pentingnya edukasi sehingga petani sungguh-sungguh mengetahui apa yang dilakukan berkaitan dengan peningkatan produktivitas tanaman. Dalam hal ini adalah seperti misalnya, saya sangat menganjurkan kepada petani apabila Bapak menggunakan emas untuk meningkatkan produktivitas tanaman Bapak, maka saya mensyaratkan adanya SOP, Standar Operational Procedure. Yang pertama adalah penggunaan airnya harus dipastikan air yang bisa dikatakan bening. Bening dalam arti kata bersih ya, tidak asam, tidak berbau, tidak tercemar. Tidak juga dari air ledeng ya, karena mengandung kaporit, itu kan bersifat desinfektan ya. Nah, itu satu. Yang kedua, memang harus diawali penggunaan soil treatment. Jadi, untuk mengurangi resiko bahwa keasaman tanah ini kurang baik atau di bawah 5,5, maka pengaplikasian pupuk bisa menjadi tidak efektif. Nah, penggunaan pembelian paket belanja itu sangat disarankan selalu menyertakan pembelian pupuk untuk diaplikasikan di lahan sawitnya sehingga bisa mempercepat pemulihan tanah dari kondisi yang keras menjadi gembur dan seterusnya karena bekerjanya secara efektif mikroba yang jumlahnya miliaran. Tapi yang ketiga syarat mutlak juga adalah petani sangat dianjurkan untuk tidak lagi melakukan penggunaan Roundup, Paratop, Garamoxone yang bersifat herbisida. Karena apabila tetap menggunakan herbisida, ya maka petani harus diedukasi bukan hanya tanaman gulma yang mati, tetapi juga yang paling penting adalah akar sawit rusak. Karena banyak temuan di lapangan petani ini karena ingin memuaskan pandangan matanya, yaitu hamparan kebunnya tuh terang, bersih ya, secara kasat mata, tetapi tidak menyadari aspek kerugian akibat kerusakan tanah lebih jauh. Sudahlah menggunakan pupuk kimia, tanahnya keras ya, sehingga banyak kerugian didapatkan seperti saya jelaskan tadi. Juga yang lebih penting lagi adalah mereka itu membunuh pakis yang umumnya terjadi di tanaman sawit ini, pakis-pakis di batangnya, itu pun ada yang menyemprot ke batang. Bukan hanya sekedar akarnya yang rusak, ya, tapi juga batangnya juga disakiti karena menggunakan ada lentisel yang bisa diserap oleh tanaman. Makanya tanaman sawit di petani itu saya temukan berwarna kuning dan kering ya. Nah, tapi temuan sebaliknya banyak juga sudah betul-betul mengamati tindakannya itu tidak sama sekali menggunakan herbisida untuk pemberantasan gulma. Mereka melakukan dengan menggunakan mesin ya, jadi secara mekanikal begitu ya. Itu hasilnya walaupun tidak menggunakan Pornas itu jauh lebih baik daripada penggunaan herbisida. Nah, meskipun dia menggunakan pupuk kimia dan pupuk kandang ya. Tapi pupuk kandang sama seperti pupuk kimia tidak pernah akan ada mengandung 13 unsur hara lengkap. Sekali lagi itu. Inilah kelebihan yang harus dispada petani ya, bahwa penggunaan pupuk Pornas bisa memberikan bukti karena memang sejak awal ya unsur apa namanya tanaman diasupkan dengan jumlah atau kelengkapan unsur hara 13 unsur hara itu bisa didapatkannya itu ya. Jadi untuk bisa maksimal sebaiknya dihindari penggunaan herbisida. Selain gulma yang mati, akar tanaman rusak kembali produksi secara normal. Yang lebih penting adalah mikroba lokal. Nah, disinilah pentingnya penggunaan soil treatment dan pupuk Pornas ini karena mengandung namanya mikroba baik, 8 jenis itu. Nah, itulah teman-teman yang perlu diperhatikan. Kemudian juga berikutnya adalah minimal 2 liter batang. Nah, itu yang bisa mungkin saya sampaikan. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan apa namanya kesempatan testimoni, lebih lengkapnya adalah lebih tepatnya adalah ringkasan testimoni dari temuan di lapangan selama saya melakukan sosialisasi berbasis edukasi ya kepada para petani sawit.